Halo guys, balik lagi di Track the Record, di mana kita di sini bakalan ngebahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada brand-brand di masa sebelumnya. Dan ini kita nggak cuman bakalan ngebahas doang, kita bakalan ngelihat apa sih yang terjadi dan kenapa itu bisa terjadi, lalu kita ambil kesimpulannya di akhir nanti. Hari ini kita bakalan fokus ke dalam topik yaitu mengenai pecah kongsi. Kita bakalan ngelihat ada apa sih tentang pecah kongsi ini. Yuk kita simak bersama-sama videonya sekarang juga. Pernah nggak sih kalian tuh ngelihat kalau ada satu brand gitu tapi punya dua logo yang berbeda atau dua identity berbeda lah. Nah, bisa jadi itu merupakan hasil dari pecah kongsi. Tapi sebelum ke sana, kalian udah tahu belum sih pecah kongsi itu apa? Pecah kongsi atau perpecahan bisnis itu merupakan sebuah peristiwa atau proses yang terjadi ketika sebuah bisnis atau brand itu yang sebelumnya bersatu, mereka memutuskan untuk berpisah dan mendirikan entitasnya masing-masing. Jadi, pecah kongsi ini bisa jadi karena beberapa hal. Maka dari itu, kita bakalan simak video-video selanjutnya. Ada beberapa brand ataupun bisnis yang melakukan pecah kongsi. Kita bakalan lihat kenapa dan kita ambil pelajarannya dari case tersebut. Yang pertama yaitu ayam goreng Suharti. Siapa sih yang nggak kenal dengan brand ataupun nama restoran ayam goreng Suharti ini? Jadi, ayam goreng Suharti ini berasal dari Yogyakarta dan udah terkenal banget di Indonesia karena udah berada di berbagai daerah cabangnya. Semua itu jelas berkat usaha dari sang pendiri, yaitu Suharti, yang bekerja keras untuk membesarkan nama dari ayam goreng Suharti ini. Namun kalian sadar nggak sih kalau bisnis legendaris ayam goreng tersebut punya dua logo yang berbeda? Yang pertama yaitu logo dengan gambar Suharti, dan yang kedua yaitu logo dengan dua ayam dan huruf S di tengahnya. Loh, kok bisa seperti itu? Oke, mari kita simak penjelasannya. Nyonya Suharti merupakan wanita asal Yogyakarta yang terkenal akan racikannya, khususnya di ayam goreng ini yang enak banget. Rasa istimewa dari ayam goreng Suharti tersebut dipercaya merupakan resep turun-temurun dari Mbok Berek, yang dimana di Yogyakarta terkenal beliau merupakan seorang keluarga dari keraton. Pada tahun 1972, lahirlah ayam goreng Suharti yang didirikan oleh Suharti bersama dengan sang suami yaitu Sahlan di Yogyakarta. 13 tahun setelah berdiri, Nyonya Suharti akhirnya berani untuk membuka cabang di berbagai daerah. Namun di tengah kesuksesannya, Nyonya Suharti mengalami beberapa masalah. Salah satunya yaitu rumah tangganya kandas dan merek dari bisnis ayam goreng tersebut ternyata sudah didaftarkan kepemilikannya oleh sang suami. Setelah bercerai, Sahlan memutuskan untuk menurunkan seluruh foto Suharti dari semua cabang dan restoran ayam goreng Nyonya Suharti, tetapi tidak menghilangkan nama Nyonya Suharti di restorannya. Tak menyerah, Suharti sendiri bangkit pada tahun 1991 dan mendirikan restoran dengan namanya sendiri. Agar tidak mudah ditiru, Suharti memasang fotonya sendiri pada logo dari ayam goreng tersebut dan membuat namanya menjadi ayam goreng Suharti tanpa nyonya. Dan akhirnya ia pun mendapatkan hak paten nama rumah makan ayam goreng Suharti pada tahun 92. Dan inilah asal-muasal kenapa ada dua logo berbeda di restoran legendaris tersebut. Di case kedua, kita punya cerita tentang Tempo Gelato. Bisnis es krim asal Italia ini berdiri pada tahun 2015 di Prawiro Taman, Yogyakarta. Bisnis ini didirikan oleh Rudy Vestret dan juga bersama dua temannya, yaitu Pascal dan juga Emma. Seiring dengan perkembangan bisnis, Rudy akhirnya memutuskan untuk membuka cabang baru di Jalan Kaliurang pada tahun 2016 dan mempercayakannya kepada temannya, yaitu Pascal. Pascal kemudian menunjuk Emma sebagai direktur dan juga memberikan 10% saham kepadanya sebagai apresiasi atas kerja kerasnya selama ini. Selama beberapa tahun, Emma menjalankan bisnis dengan sangat baik dan memberikan 45% laba kepada Rudy. Namun pada tahun 2018, Emma mendirikan sendiri cabang tanpa sepengetahuan Rudy dan teman-temannya di Jalan Taman Siswa. Tidak hanya itu, Emma juga mendaftarkan merek Tempo Gelato atas nama dirinya sendiri. Perseteruan pun terjadi, dengan Rudy akhirnya menggugat Emma pada tahun 2020. Tetapi pengadilan memenangkan Emma karena ternyata hak milik dari Tempo Gelato sudah menjadi milik Emma sejak tahun 2015. Rudy akhirnya terpaksa untuk mencari nama alternatif untuk bisnisnya. Tidak hanya itu, Emma juga melaporkan Rudy kepada polisi karena dianggap merampas tempat atau lokasi milik bisnisnya. Akhirnya, dua outlet milik Rudy diberi garis polisi dan Emma tetap menjalankan bisnisnya di 5 lokasi berbeda di Yogyakarta. Kasus selanjutnya yaitu tentang rumah makan Padang pagi sore. Rumah makan ini didirikan oleh dua sahabat yaitu Haji Lismar dan juga Haji Sabirin di Palembang pada tahun 1973. Setelah 30 tahun membangun bisnis bersama, kedua sahabat ini memutuskan untuk berpisah dan menjalankan bisnisnya masing-masing. Setelah berpisah, mereka kemudian membentuk manajemennya masing-masing dan menjalankan bisnisnya sendiri-sendiri, namun tetap menggunakan nama pagi sore.
Keduanya pun kemudian melakukan ekspansi ke daerah-daerah lain dengan caranya masing-masing. Pada tahun 2006, Haji Sabirin pertama kali membuka cabang pagi sore di Jakarta. Restoran pagi sore milik Haji Sabirin dikenal dengan tagline "Jagonya Rendang" dan juga memiliki warna merah, kuning, dan hijau. Sementara itu, Haji Lismar membuka cabang pertama kalinya ke Lubuk Linggau dan juga Bangka Belitung sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka cabang di Jakarta. Restoran pagi sore milik Haji Lismar memiliki logo berwarna putih, hijau, dan juga kuning dan disebut sebagai Rumah Makan Padang Pagi Sore khas Minang. Meskipun mereka berpisah, mereka berhasil membawa nama Pagi Sore menjadi salah satu rumah makan Padang paling terkenal se-Indonesia. Di kasus pertama yaitu mengenai ayam goreng Suharti, di mana kita bisa mendapati bahwa pentingnya untuk segera mendaftarkan nama dan juga merek kalian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI untuk mendapatkan legalitas yang sah. Tapi kalau dalam hal bisnis itu bubar dan hak dari merek tersebut ingin dimiliki oleh masing-masing orang, itu bisa disepakati bersama ke depannya. Dalam kasus kedua, sengketa di Tempo Gelato menunjukkan bahwa pentingnya kepemilikan atas hak nama dan juga merek tersebut dari awal. Ini mengingatkan kita pada prinsip first to file dalam hal pendaftaran dari merek tersebut. Di sini disebutkan bahwa hak kepemilikan dari merek dimiliki oleh mereka yang mendaftarkan hak merek tersebut, bukan kepada mereka yang pertama kali menggunakan hak merek tersebut. Dalam kasus terakhir, yaitu meskipun Rumah Makan Padang Pagi Sore mengalami sebuah perpisahan dalam bisnis, mereka masih tetap bisa maju dan juga berhasil. Asalkan mereka tetap menjalankan prosedur-prosedur yang sudah dibuat sebelumnya dan juga mempertahankan kualitasnya ke depannya. Dalam menghadapi pecah kongsi, penting untuk kita semua, khususnya para pemilik brand, untuk selalu siap, responsif, dan juga adaptif terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan perpisahan itu bisa menjadi sebuah peluang emas untuk menjadikan bisnis kalian berhasil dan juga sukses. So, jangan takut untuk mengambil keputusan asalkan kalian sudah memperhitungkan itu dengan jelas dan matang. Kita bisa melihat bahwa pecah kongsi ini merupakan sebuah proses yang sangat rumit gitu. Bahkan membutuhkan persiapan yang matang hingga legalitas yang jelas. Penting bagi para pemilik bisnis untuk segera mendaftarkan hak dari merek mereka ke DJKI agar memiliki sebuah legalitas yang sah. Selain itu penting untuk memahami prinsip first to file pada hak merek kalian. Hak kepemilikan dari merek itu ditentukan kepada mereka yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, bukan yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Ini menunjukkan pentingnya kejelasan dari awal siapa yang memiliki merek tersebut dan bagaimana penggunaannya. Nah, di Melon Branding kita bisa membantu kalian untuk mendaftarkan hak merek kalian masing-masing ke DJKI, dan juga kita juga bisa membuatkan logo ataupun identity jika kalian tidak memilikinya. So, jangan ragu untuk hubungi kami. Dan terakhir, meskipun ada perpisahan dalam bisnis, tentu itu tidak menjadikan sebuah alasan untuk tidak berhasil. Perlu diingat bahwa perpisahan bisa menjadi peluang emas jika kita bisa menanganinya dengan baik dan matang. Oke, semoga kasus-kasus di atas tadi menjadikan kita itu lebih waspada dan juga aware tentang pentingnya kesadaran merek dari awal. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini, dan see you in the next video.